Mana ada. Kalau Tuhan kemudian mimi Bayu, cucu Allah netek kami netek itu kepada manusia, Tuhan apa yang netek? Hah? Pencipta langit dan bumi netek sama makhluknya, sama ciptaannya. ajaib, dia hidup. Ajaib gigimu koang, gigimu itu yang bolong semua. Ajaib macam mana kalau kau menista, tidak Tunjukkan merasa Allahmu menista? apa yang dia berbuat, ayo. Tuhanmu sendiri, ini pencipta Apa langit dan Allahmu, bumi loh. batu? Oke, kau dengarkan di bawah dulu ya, supaya kondusif. Nanti kau naik lagi. Teman-teman Iwan Villa semuanya, Yesus dia tuduh menjadi pencipta. Padahal Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, ya, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Kami umat Islam meyakini bahwa Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Dia tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak bisa diraba oleh tangan. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yesus ini menuhankan Bapaknya yang mengutus. Suaranya tidak dapat didengar, rupanya tidak dapat dilihat. Kok ada makhluk, ya, namanya manusia, menganggap yang bayi lahir itu adalah pencipta langit dan bumi. Ini pemikiran apa? Coba, ada nggak nasnya tertulis bahwa bayi itu adalah pencipta langit dan bumi? Sebenarnya masalahnya hanya pola pikir saja. Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 3, Tuhan yang betul itu satu-satunya, dan dia adalah utusan. Kalau merujuk kepada Bapa yang dituhankan oleh Yesus, dia bersyukur kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa. Semuanya yang dilakukan kepada Bapa oleh Yesus. Jadi menurut Yesus, Bapa inilah Tuhan yang betul. Lalu menurut Kristen, Yesus ini Tuhan, bukan Bapa. Oh iya, Bapa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan. Ah, mengseli sudah kan? Perlu diservis otaknya ya, Bang Leminho ya. Perlu diservisin otaknya. Karena yang menjadikan Yesus Tuhan secara letterlek, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan adalah Paulus. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36, tulisan Lukas. Dia kutip daripada penjelasan khotbah Petrus. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini kepada orang Yahudi. Ada nggak orang Yahudi yang percaya? Ada nggak orang Yahudi yang percaya menyebut Yesus Tuhan? Nggak ada. Ini ada non-Yahudi. Ini ada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi atau disebut Yahudi rohani, mengatakan Yesus itu Tuhan. Maka Yesus mengatakan di Matius 7 nomor 22-23, barang siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bermuziat dalam namamu, mengusir setan dengan namamu? Apa kata Yesus? Aku akan berterus terang kepadamu, hei singa banci, nyala daripadaku, aku tidak mengenal kau banci, Yahudi rohani banci, minggat kau pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus Tuhan, banci. Tinggal jantan mau kayak banci ya, aku jawab kau ya. Aku udah jawab. Udah cukup capek kau itu ah. Aku sudah cukup jawab. Tuhannya Yesus. Berarti Tuhannya kau Yesus enggak nol kau kalau kau saja yang ngomong. Tuhannya Yesus tidak dapat dilihat rupanya, tidak bisa didengar suaranya. Yohanes 5 nomor 37. Masa kau dari tadi diskusi seperti apa itu? Buat aja konten mudah. Loh kan Oke, tunjukkan dalilmu, silakan. Waktu kamu diturunkan itu kan sudah dijawab. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Islam itu sama. Enggak ada dijawab, enggak ada Islam dijawab. itu laisa kamitslihi syai'un. Di surat Al-An'am la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Iya, Tuhan itu tidak bakalan bisa dilihat.
Yang melihat itu pasti mati. Nah, Aduh. yang kutanya nggak dijawab. Nah, kalau Tuhan orang Kristen itu nggak bisa diganggu gugat, dia menjamin keselamatan, dia hidup, dia ada di sorga. Coba tunjukkan bahwa Yesus menjamin keselamatan di mana ayatnya. Islam nggak jelas. Coba tunjukkan apa kalau Yesus itu menjamin keselamatan di mana. Ayo. Bahwa orang-orang Kristen kata Yesus masuk surga semuanya. Ayo. Orang Kristen ayo. Kan gitu. Lemenho. Bang Buana, Sukron. Bang dan Ibu, Bang Buana, Sukron. Ya kan. Jadi kalau singa betina, kok nggak bisa diskusi. Kalau diskusi itu jangan ngeklaim. Oh, kan tidak apa tadi tuh, lupa aku. Mute diskusi itu. Jangan ngeklaim, tunjukkan datanya. Kalau tiba-tiba ngomong asal nggak ada data, mending offline. Muncul kalau dari kehadapanku muncul biar ku tempel. Bang Leminho noise kerasa. Ya Bang Harahan, selamat siang. Masa dibilangnya Tuhan orang Islam nggak jelas? Bang Buana. Kalau ngomong Tuhannya kami orang Islam nggak jelas, kau open cam, datang depan muka aku tempeleng. Serius? Gak niat diskusi. Ngapa Dismas? Mau diskusi? Mau atau mau apa? Iya, selamat pagi. Kau mau diskusi atau mau apa? Bagaimana aku tahu Tuhan wujud itu? Wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Ya, bagaimana kamu tahu Tuhan wujud? Tuhan yang mana yang bilang wujud? Tuhan kamu. Aku kan tanya, bagaimana kamu tahu Tuhan kamu wujud? Wujud itu Tuhan karena baru. dohir itu karena adanya ciptaannya. Itu kan klaim. Bagaimana kau tahu Tuhan Kau tanya, wujud? aku udah jawab. Sekarang ku tanya samamu. Kalau kau mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tidak terlihat, kau punya akal nggak? Bisa kau lihat akalmu? Apa yang kau jawab? Kau punya akal nggak? Ada nggak akalmu? Aku balik tanya, sekarang. bagaimana kau tahu Tuhan kau wujud? Apa yang kau jawab? Aku udah jawab, sekarang aku mirroring. Kau punya akal nggak? Apa yang kau jawab? Aku udah jawab, apa akalmu? Ya, punya apa akal yang nggak? kau jawab? Bagaimana kau Dia tahu yang Tuhan double. kau wujud? Teman-teman, double Kamu dia. memaksakan Cek. bahwa Tuhan itu mau menjadi manusia, tikus. Waduh. Ya itu, makanya kita jangan mau digiring. Yang doubling dia teman-teman, bukan saya ya. Bukan saya yang doubling, Lin. Ini si tikus ini yang doubling. Waktu kita mute kan udah nggak doubling kan? Memang si ini nggak jelas ini pemakan babi ini sama. Jawab. Doubling setan. Dibilangin doubling nggak ngerti dia. Nanti naik lagi. Oke, headset bang, headset. Iya, punya dia, punya si tikus. Ya itu volumenya ketinggian, kebesaran volumenya. Ya, biasa dia pengen buat ribut orang kan. Tadi pemahamannya kalau memang kita mau diskusi, contoh bagaimana memaksakan orang Kristen melihat mencari kelemahan iman orang-orang Islam. Dia mengatakan apa arti wujud? Tuhanmu wujud nggak? Wujud itu dalam bahasa Arab artinya adalah ada dalam bahasa Indonesia. Wujud itu ada.
Kalau dipaksakan ada itu supaya terlihat, maka kita buat mirroring. Orang bisa menyebutkan ada itu karena terlihat. Akal itu bisa terlihat nggak? Tidak. Kalau dipaksakan Tuhan tidak ada karena untuk dilihat atau nampak, maka akal itu disebut tidak ada dong. Kamu nggak punya akal dong kalau nggak bisa memperlihatkan akal. Ini saya rasa memang orang nggak berpendidikan yang memaksakan seperti itu. Oke. Ini ada si Dev. Gimana Dev? Ketahuan dia mau pakai profil apapun ketahuan. Iya, si Dev ini sudah gak DC Bagong sama si Kucang, diblokir dia. Oh ya. Ya, makanya Cari tempat dia ke sini. Karena semua Komal Kadrun, tidak ada yang berani debat dengan saya. Debat sama siapa? Gitu loh. Coba buka mulutmu dulu. Sombong sekali. Coba kita offline aja lah. Kau ketemuan sama aku di mana biar ku tempeleng mukamu. Ngeri nggak? Nah ini juga naik turun kayak ingus. Soalan saya belum dijawab. Soalan saya belum Bagaimana kalau dijawab. Tuhan kau Bagaimana wujud? Tuhan kau wujud? Kalau Tuhan bangsa Kalau Israel, Tuhan dia maha hadir. Maha hadir. Emang Tuhan Dia Tuhan bangsa senjata Israel. Teofani. Sendiasa menampakkan dirinya. Jadi kami tahu Tuhan bangsa Israel wujud. Hadirnya itu apa Sekarang bentuk Tuhannya bagaimana apa kau kekuasaannya tahu yang Tuhan hadir? kau Ada orang kayak gini itu loh masih hidup itu loh. Ada orang kayak gini hidup. Jawab. Kalau Tuhan bangsa Israel maha hadir. Dableng, Ya. hei. Yang Suaramu bisa jawab doubling. itu Jawablah Yesus. gitu. Ya, jawaban Yesus. Suaranya dableng lo nggak enak. Suaraku mantul Ustaz. Suara Ustaz juga mantul. Itu orang bodoh. Bang Liminho aja tahu masalah teknis. Volumenya kebesaran, Bang. Lihat ada si Dev si sampah. Lo belum narasi belum apa-apa udah sombong naudzubillah. Komal kadrun. Yang disebut kadrun itu ya kafir dungu turun temurun. Kau mau ngeripot babi kau memang. Turun dia. Babi dia. Mau ngeripot itu tenggelam dia. Udah lah. Kalau saudara-saudara Kristen mau niatnya diskusi, kita baik-baik. Kalau mau yang kenceng-kencengan begitu, kita hindarin saja supaya tidak ada pecah belah. Betul ya, Bang Liminho ya? Ngapain sih kita mau Ya, diskusi betul. otot-ototan? Kau juga nggak mengganggu iman kita masing-masing. Tapi kan kita berdiskusi ini untuk memberikan tambahan wawasan kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Mau meninggalkan Kristen. Siapa Bang Dito? Bang Lemino kapan mau meninggalkan Kristen? Saya takut nggak dapat warisan, Bang Dito. Nah, itu udah Warisan jujur dari banget Allah itu. langsung. Itu Warisan udah jujur surga. sih, tapi kalau memang mereka nggak akan percaya sama kebenaran Islam kalau masih mengutamakan ubudun ya. Jadi bermegah-megah seperti di dunia ini selamanya. Jadi itulah bedanya Bro Leminho Kristen dengan Islam. Ngorok dia siapa ini? Bang Endolwan ngorok dia turun nih. Kok bisa Gini naik? Bang, iya dia mencet tadi itu, mungkin nonton kepencet, terus diangkat. Nah perbedaannya orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman diberitahu oleh Al-Quran bahwa dunia itu sementara, akhirat itu selamanya. Kalau orang kafir atau orang yang tidak beriman, itu yang menganggap di dunia ini selamanya, padahal sudah mengerti dan juga takut akan kematian. Tapi kadang
karena nikmatnya dunia sehingga takut akan kematian itu lupa. Maka disinilah letak kita umat Islam, Bang Liminho, bukan memaksakan untuk Anda masuk Islam. Seperti halnya tadi saya katakan, kapan mau meninggalkan kekristenan? Karena di kekristenan, kalau kita lihat, ini berdasarkan diskusi ya, kan kita kan udah beberapa kali nih, Yesus juga mengatakan tidak ambigu bahwa dia adalah utusan Tuhan. Banyak dalil dia mengatakan utusan. Kalau utusan itu bukan berarti Tuhan. Kalau dia sebuah jalan kepada tujuan, maka dia jalannya, tujuannya itu beda lagi. Tujuannya adalah kembali kepada pencipta. Nah, ini kan yang kadang kalau kita mau kenceng-kencengan diskusi, apalagi kalau mau dari paham sejarah, ya Pak Liminho nggak tahu apakah sudah mendengarkan dan mengetahui, memahami sejarah kekristenan di awal seperti apa. Atau selain daripada takut gak dapat warisan, apalagi ini? Silakan Pak Liminho. Ya alasan, ya jujur saja ya, itu kan orang masalah pindah agama kan di Indonesia kan satu hal yang boleh dikatakan rumit ya, kalau dari pihak keluarga atau teman-teman misalnya di Indonesia lah, khususnya di Indonesia. Ya di sisi lainnya lagi ya tentunya memang masalah keyakinan, keimanan, di mana mungkin orang belum menemukan pemahaman yang sama dengan agama yang lain begitu. Ya karena memang gimana ya, secara realitas ya, kita bicara realitas memang sulit kalau pindah agama, kecuali memang dia harus bayar harga ya Pak, gitu ya. Bayar harga yang dia harus berani gitu melawan, apalagi kalau agama dari keluarganya udah turun temurun gitu, udah dari kakeknya udah Kristen misalnya, apalagi satu suku itu satu agama semua, waduh itu berat banget itu. Iya, ya setuju sih Bang. Makanya free will itu atau manusia dibedakan dengan makhluk yang lain itu karena akal, diberikan akal untuk berpikir. Nah, itu sebagian Bang Liminho barusan itu berpikir, betul? Saya nggak mungkin meninggalkan, apalagi seluruh suku saya memeluk agama ini dan turun temurun agamanya ini. Tetapi ada nggak tadi tersirat mengatakan, tetapi itu bukan kebenaran, tapi kebetulan, betul nggak? Kebetulan ya. Pak Liminho ada di lokasi itu dan di lingkungan itu. Tapi kebenarannya udah dapat belum? Belum, kebenarannya belum. Karena kebenaran yang hak itu ibaratnya kita mengetahui mana makanan, mana kotoran. Kalau kotoran itu jelas nggak boleh dimakan, kalau makanan ya memang untuk dimakan. Kan itu. Kenapa agama selalu mengkaitkan dengan perintah dan larangan? Larangannya contoh jangan makan makanan yang haram, karena disediakan aturan makanan yang halal, gitu kan? Karena hubungannya adalah dengan jasmani. Kalau makan bangkai, kenapa? Ada orang nggak tahu daging itu sudah busuk, ya kan? Daging itu udah jadi bangkai, disatenya pula sama dia kan, dimakan. Yang terjadi apa? Keracunan, sakit perut dia. Itu fakta realitanya tentang ajaran. Jangan kamu makan bangkai, nanti hasilnya begini loh. Jangan kamu makan makanan haram, nanti hasilnya begini loh. Itulah ajaran gitu. Tapi ya itu tadi, memang kadang saya juga pernah mengajarkan kepada
teman-teman juga. Maaf, bukan saya berarti guru ya. Jadi kita berpikir untuk latihan olahraga otak atau warming up brain. Apa bedanya kebetulan dan kebenaran? Kata dasarnya adalah betul dan benar. Kan gitu. Kita olahraga otak dulu nih. Betul dan benar, lawan katanya adalah keduanya salah. Betul itu lawan katanya salah, benar itu saat mendapat suatu awalan ke dan akhiran an, betul dan benar ini menjadi kebetulan dan kebenaran. Mana yang menjadi parameter dalam kehidupan? Kebetulan apa kebenaran? Kebenaran dong. Meskipun lawan katanya adalah kesalahan yang sama-sama salah kata dasarnya, tetap yang menjadi parameter fundamental adalah kebenaran. Saudara-saudara muslim, karena kebetulan muslim dari lahir, apakah tidak mendapatkan kebenaran? Oh, mendapatkan dong. Setelah dari kecil kebetulan muslim, sunat, ngaji ikro, seperti Ustadz Arif tadi, hafal, tapi ayatnya di mana nggak tahu, tapi ikut bisa membaca selanjutnya, ayat selanjutnya. Itu Masya Allah. Itu fenomena yang luar biasa pada waktu memang sejak kecil orang muslim, keluarga muslim mendidik anak-anaknya untuk menjadi bisa membaca Quran, ngaji disebut, kemudian soleh dan solihah. Itu harapannya. Sehingga apa? Pergaulan di TPQ ngaji, dia hafal beberapa ayat bahkan sampai 30 juz ada. Itu menjadi setelah dia dewasa, apa tandanya dewasa? Yang disebut dengan akil balik. Atau seorang laki-laki dikatakan balik karena sudah ditandai dengan mengeluarkan sperma atau keluar mani. Tuh, itu disebut akil balik tuh. Kemudian seorang perempuan setelah dia mengalami haid. Ini yang disebut dengan udah dikatakan taklid, hukum wajibnya kena. Dosanya kalau laki-laki sudah ditanggung sendiri, kalau perempuan masih ditanggung sama bapaknya, kecuali sudah menikah baru diijab kabulkan, diserahkan kepada suaminya. Itu di Islam itu sempurna loh ajarannya, Masya Allah. Jadi laki-laki ini yang sudah katakanlah umur 13 tahun ya atau 12 tahun sudah mimpi basah, ditandainya mimpi basah. Kok aku ngompol tapi kok nggak bau pesing, baunya kayak kelapa-kelapa gimana gitu kan? Dan mimpinya itu mimpi begitu gitu kan? Itu tanda laki-laki sudah dewasa, balik atau kena taklid wajib hukum. Itu Pak Liminhu. Nah, tanda itu juga diikuti karena sudah kebiasaan kebetulan dikasih makan makanan, tidak dikasih makanan kotoran, ya kan? Karena orang tua ini udah baik nih, udah ngajarin anaknya supaya tidak makan kotoran. Akhirnya laki-laki dewasa ini melihat, oh itu kotoran, nggak mungkin lah dia makan. Atau makanan ini campur kotoran, nggak mungkin lah dia makan. Dia buang tuh makanan karena tercampur kotoran. Jadi standar parameter dalam hidup ini, kita jangan lagi ragu-ragu tentang kebenaran. Carilah kebenaran itu sampai selama nafas di kandung badan. Sampai jasad dan ruh kita ini masih nyambung, belum dicabut nyawa kita. Roh kita itu sampai belum dicabut. Kalau sudah dicabut, ya gimana lagi, udah nyesel lah itu. Nyesel nanti udah nggak ada lagi yang hubungannya dengan dunia. Tapi selama masih mencari kebenaran, kalau menemukan hidayah kebenaran, jangankan satu suku berlawanan dengan kebenaran itu. Kalau orang yang sudah menemukan kebenaran karena sayang satu suku dan satu keluarga, tidak ingin satu suku dan satu keturunan ini terjebak tetap di dalam kebetulan yang tersesat, bukan kebetulan yang benar. Begitu Pak Liminhu. Silakan, mungkin ada tanggapan mau pertanyaan yang lain sambil kita sapa Pak Kris Wilujan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Jadi kalau kebenaran berarti berbicara firman juga Kang Dito ya.
Sebelum ke firman, ya kita perlu analisa. Yang dikatakan firman Tuhan itu sudah benar atau karangan manusia. Itu Pak Kris. Ya, jadi kalau kebenaran, kalau Roh Kudus kan dikatakan oleh Paulus, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berarti orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mereka melakukan juga disampaikan kepada murid-muridnya. Sekarang membahas tentang kebenaran ini kan di setiap agama juga ngaku punya kebenarannya masing-masing. Jadi satu kebenaran yang nggak bisa ketemu jika kita diskusi dan debat. Kenapa? Karena memang kita punya kitab masing-masing, menganggap kitab saya yang benar, kitab si ini yang benar. Jadi ukuran kebenaran sebenarnya itu di mana? Itu yang perlu kita cari tahu. Karena kalau di Alkitab katakan ya, carilah carilah jalan kebenaran. Carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Sebab kebenaran-kebenaran di zaman akhir ini ditafsir-tafsir ya, isi Alkitab ditafsir sesuai selera adenomnya ya, sehingga kebenaran jadi kacau, jadi berbeda-beda paham tentang satu persoalan ya di Alkitab misalnya. Makanya ada perintah Tuhan, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi yang paling pertama sebagai kebenaran itu yang harus kita cari. Karena semua denom juga mengklaim kami lah memiliki kebenaran, kami memiliki Roh Kudus. Nah, mengaku punya Roh Kudus itu juga bukan jaminan. Setiap pengakuan bukan jaminan. Kita buktikan berdasar masing-masing ya, atau Alkitab kalau Kristen ya. Di mana sebenarnya titik kebenaran yang kita akui Alkitab adalah kebenaran, sementara kita jadinya banyak denom. Apa persoalan? Kenapa itu Om Kris? Kebenaran itu kok kata Om Kris banyak denom itu. Yang benar itu yang beribadah di hari Sabat atau yang di hari Minggu menurut Om Kris? Kalau menurut saya, karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak merubah hukum itu, berarti memelihara Sabat itu yang benar. Yang memelihara, memang Sabat itu ditetapkan di zamannya Adam dan Hawa, bukan nanti bicara bangsa Israel. Kalau di Israel, Musa tinggal diingatkan Tuhan, ingat dan kuduskan Sabat, berarti Sabat sudah ada sebelumnya. Begitu. Jadi kebenaran itu yang kita harus cari, kita teliti. Berarti yang beribadah hari Minggu tidak benar itu ya, kalau kita bicara masalah kebenaran. Ayo. Iya. Kalau hukum Allah nyatakan demikian ya, berarti itu dia tidak benar. Gak benar kan itu. Jadi mayoritas Kristen yang beribadah di hari Minggu itu tidak benar kan itu. Lanjut. Iya. Kalau saya bukan membantah ya, karena kita siang ini bukan debat tapi diskusi. Karena 99,9% pemahaman saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kris Wilujan, bahwa di kekristenan itu banyak yang kebetulan Kristen tapi belum tahu yang benarnya, kebenarannya seperti apa, harus melihat kembali yang dahulunya bagaimana. Izinkan saya bernarasi sedikit untuk menggugah pola rasional berpikir kita ya, Om Kris dan juga Pak Lee Min Ho. Kita melihat namanya sudut pandang agama itu, poin dasarnya pertama kalinya kita melihat sebelum di dunia ini banyak agama yang diklaim mengenal Tuhan. Kita melihat dari Bible maupun Al-Quran maupun Pentateuch atau Ketuvim Neviim yang punya orang Israel. Jadi semuanya bersumber, kita ambil kesepakatan, kita mulai dari Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim. Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim memiliki 2 istri dan masing-masing punya anak. Anak duluan yang lahir dari istri yang kedua. Dari anak itu dinamai Ismail, yang kemudian dihijrahkan ke Arab.
menjadi cikal bakal dan turunan bangsa Arab. Karena Nabi Ibrahim atau Abraham, Bapak Abraham, ini sudah memiliki Tuhan, mengenal Tuhan dan mengajarkan Tuhan kepada anaknya, maka Ismail sudah diperkenalkan Tuhan bapaknya. Sehingga dia waktu di tanah Arab untuk mengajarkan kaum Bani Arab mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Bapak Abraham. Kemudian muncul anak yang kedua dari istri pertama, diberi nama Ishak. Ishak juga sama, diberikan pembelajaran pengamalan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada ayahnya membuat perjanjian kekal tentang perjanjian sunat. Tadi dengan Ismail juga sama, Nabi Ismail juga mendapatkan perjanjian kekal dengan sunat kerat kulit khatan. Nah, ini juga berlaku untuk Ishak. Ishak ini adalah cikal bakal Bani Israel. Dari putranya Ishak, namanya Yakub yang diberi gelar Israel. Israel inilah anak atau cucu Abraham yang kemudian besar menjadi satu bangsa Israel disebutnya. Nah, bangsa Israel dengan bangsa Arab ini dua bangsa besar yang memulai mengenal Tuhan dan mengajarkan tentang Tuhan. Itu kita sepakati dulu. Nah, berbicara tentang Bani Arab atau Bani Ismail, itu sudah clear mengenal Tuhan nih bangsa Arab. Ya kan? Oke, kita ke sebelah kiri. Ke Bani Israel atau bangsa Israel. Dari Yakub yang sudah dikenal Israel, kemudian sampai dengan keturunan yang terakhir ada disebut dengan Yesua Hamasyah dari putra Maryam perawan suci yang awalnya dinista, dihina, dikata-katai sebagai perempuan pezina, tetapi kemudian dipercaya bahwa dia tidak berzina karena ada mukjizat lain yang dikenal oleh orang Yahudi. Jadi Yesua Hamasyah ini adalah manusia yang lahir dari perawan suci Maria yang sudah mengenal Tuhannya, sama seperti Daud, Solomon, Musa, Harun, 12 suku, dan kakek moyangnya Yakub yang dikenal Israel, Ishak dan Abraham. Nah, ini Bani Israel sama Bani Arab sama-sama mengenal Tuhan. Ini dulu. Sebelum perintah mengetahui dan menyembah Tuhan yang benar, hanya dua bangsa ini, Pak. Lalu pada masa Yesua Hamasyah, Israel ini, Bethlehem atau Yerusalem, dijajah oleh tentara Romawi Yunani. Yang pada masa Yesua Hamasyah. Sehingga di situ ada kisah, ada seorang Farisi yang menyebut dirinya keturunan Binyamin, otomatis dia juga orang Bani Israel. Harusnya dia mengenal dan mengajarkan Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya Ishak, Tuhannya Abraham, dan Tuhannya kakek moyangnya, yaitu Yakub. Kenapa? Dia justru memberitakan kepada non-Israel atau non-Yahudi, kepada keluarga besar bapaknya, yaitu Yunani. Ini nih permasalahannya di sini. Nah, untuk menjadi validasi apakah Paulus ini seorang rasul yang diutus oleh Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yesua, atau Tuhannya siapa? Sehingga dia mengangkat dirinya sebagai rasul untuk non-Yahudi atau untuk di luar bangsa Israel. Sampai di sini dulu, baru setelah sekian ratus dari zamannya hiruk pikuk yang tadi sudah memperkenalkan kepada non-Yahudi untuk tidak menuhankan Tuhannya Abraham yang benar, tetapi menuhankan Abraham sama ibunya. Ada tuh
disampaikan oleh Pak Kris Wilujan. Saya sedikit membumbui tentang kebenaran Islam yang hakiki, Pak. Keturunan Ismail tadi sudah mengenal Tuhan yang benar. Nah, pada abad kelima kita diperlihatkan bahwa ada disebut dengan zaman jahiliyah di Arab itu. Mereka kenal sama Tuhan yang benar, tetapi mereka membuat-buat sesuatu yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Mereka membuat patung yang disebut berhala, kemudian untuk memperantara kepada doa kepada Tuhan yang benar itu. Diutuslah baginda Nabi Muhammad ini untuk menghilangkan penyimpangan itu, dan alhamdulillah clear. Tidak ada lagi bangsa Arab yang menyembah patung-patung. Tidak ada lagi bangsa Arab yang kemudian mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena kebodohan. Tidak ada lagi ajaran setelah Nabi Muhammad itu penyimpangan-penyimpangan perbudakan, sudah nggak ada lagi. Nah, Nabi Muhammad ini diutus, Pak, bukan hanya untuk bangsa Arab saja ternyata. Ada satu kitab suci yang dibawa, yang diberikan oleh Tuhannya, yang disebut Al-Quran, penurunannya berangsur-angsur, bukan gedebuk seperti 2 loh batu, melainkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sampai disebut Al-Quran itu sudah selesai. Dan akhirnya beliau wafat. Nah, di dalam Al-Quran ini ada namanya surah Saba ayat ke-28 yang menegaskan bahwa kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali atau melainkan kepada seluruh umat manusia. Udah bukan hanya bangsa Arab. Tetapi manusia banyak yang tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini sekian dulu, mungkin kalau ada pertanyaan atau sedikit bisa merenungkan. Karena berdasar dari kebetulan untuk mencari kebenaran, maka kembalilah ke awal bagaimana terjadinya kebenaran awalnya. Wallahu ta'ala mubishawab. Insyaallah adanya cahaya-cahaya hidayah untuk teman-teman semuanya yang kafir kembali kepada fitrahnya, menjadi pengikut Nabi besar Muhammad SAW. Allahu Akbar. Lanjut. Silakan Om Kris dibantah atau ditanggapi. Ditanggapi dulu. Jadi jelas-jelaskan kita beda. Kurban aja di Alkitab Ishak, di ajaran kalian Ismail. Nah, mengenai keturunan-keturunan juga ada benarnya tadi dijelaskan. Tapi kalau berbicara nabi ya, nabi terakhir, kita itu Kristen itu hanya berdasarkan nubuat-nubuat ya dari nabi-nabi sebelumnya, sehingga mengimani Yesus sebagai juru selamat. Ya, karena di kitab Yesaya juga dikatakan akan ada juru selamat. Sedangkan yang disebut juru selamat di kitab Yesaya adalah Tuhan. Di perjanjian baru Yesus Kristus dijuluki sebagai Tuhan Yesus juru selamat. Nah, jadi ada yang mengatakan di perjanjian baru Tuhannya orang Kristen berbeda dengan Tuhan di perjanjian lama. Sekarang pertanyaan, Tuhannya Adam, Tuhannya Abraham, Tuhannya Nuh, Tuhannya Musa, Tuhannya nabi-nabi adalah Tuhan juga, Tuhan kita semua. Nah, jadi kalau saya baca-baca sedikit di Al-Quran juga, namanya orang cari kebenaran ya. Kalau berbicara hukum Allah yang jelas diberikan kepada Musa, berarti untuk manusia juga, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Jadi ada beberapa pertanyaan saya di Al-Quran sehubungan dengan kebenaran hari Sabat jatuhnya pada Jumat atau Sabtu. Karena ada ayat Al-Quran saya pernah baca ya, tidaklah kalau tidak bersabat dikatakan seperti kera yang hina. Apakah isi Al-Quran itu ditujukan untuk orang Islam atau semua manusia? Karena tadi dikatakan ajaran Islam adalah
Nabi Muhammad juga adalah untuk semua manusia. Nah, kenapa juga kalau Kristen memelihara hari Minggu salah oleh Alkitab, terus Islam sholatnya Jumat? Apakah Tuhannya Musa, Tuhannya orang Muslim, Tuhannya Muhammad berbeda dengan Tuhannya Yesus? Ya, Itu syariat untuk Bani Israel, mengisahkan di dalam Al-Quran. Silakan nanti tuh. Oke. Sebenarnya sih pemahaman ini sepertinya Pak Kris Wilujeng udah memang mau mencari kebenaran ya. Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, pemahaman ini memang sangat berarti. Apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad berbeda? Justru karena Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad dan di dalamnya ada kisah tentang Yeshua HaMashiach yang diutus hanya kepada Bani Israel. Tentang penyalipan itu ternyata bukan beliau yang disalib, melainkan ada yang diserupakan. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya Nabi Isa atau Yeshua HaMashiach dan juga Tuhannya Nabi Muhammad, sama Tuhannya. Kemudian tentang pemeliharaan hari Sabat di Bani Israel, setelah Musa diutus, diberikan 10 hukum Taurat. Dilanjutkan tongkat estafetnya sampai dengan Daud. Daud diberikan kitab tambahan lagi yaitu Zabur. Kemudian anaknya juga menuliskan sebuah kitab, diberinya kitab yang disebut Amsal itu ya, kalau dalam Bible ini. Ini kan tongkat estafet, Pak. Sampai kepada kemudian Zakaria. Zakaria lanjut kepada Yohanes Pembaptis. Ingat, Lukas itu menuliskan sesuatu kadang ada benarnya karena karya ilmiahnya bisa dianggap benar. Karya ilmiah, bukan firman Tuhan. Karena Lukas mengatakan sendiri, aku melakukan penyelidikan dan memutuskan untuk membukukannya. Itu fix adalah ilmiah. Dia sebagai seorang mungkin sejarawan yang bagus lah, kalau memang dia yang menulis. Nah, waktu kelahiran Yohanes Pembaptis atau Yohanan yang dikenal oleh Bani Israel, dia adalah terlahir dari orang yang sudah tua renta, dan ibunya yang mandul. Berjarak tidak lama dengan kelahiran Yeshua HaMashiach. Itu loh, nggak jauh jaraknya. Tapi di situ diceritakan yang berbeda. Si Yohanan dan bapaknya Zakaria, ini justru di situ dikatakan sebagai imam besar. Zakaria adalah imam besar yang memiliki kedudukan di bawah Kaisar Herodes. Ini beda orang kalau udah begitu. Kalau udah begitu udah beda orang, itulah. Namun begini, Pak. Kalau Yeshua HaMashiach sendiri di dalam Bible, Matius 15 nomor 24, dia mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ada tanda hanya. Di Al-Quran juga dikatakan, wahai Bani Israel, aku diutus kepadamu. Itu juga menggambarkan sosok yang sama yang diutus hanya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu ditugaskan ya hanya untuk Bani Israel. Bangsa Israel tidak keluar dari bangsa Israel, Pak. Mereka memelihara hari Sabat karena mereka mengikuti terakhir itu adalah Yohanan. Setelah Yeshua HaMashiach, dia mendapatkan kitab Injil tentang sebagian yang diperingankan. Ada beberapa yang halal kemudian dihalalkan. Itu yang kami baca menurut Al-Quran. Tapi hanya sebatas tidak ditakdirkan oleh Allah sampai wafat dengan sebagaimana wafatnya para nabi. Beliau diangkat karena banyaknya manusia-manusia yang ingin melecehkan utusan Tuhan. Yang ada menampar, menabok, memukul, melempari dengan batu, menusuk lambungnya, merajam dia, mencambuk dia. Ini utusan Tuhan.
Sementara Tuhan sendiri tidak akan membiarkan utusan ini dilecehkan. Maka dia angkat kehadiratnya dan tugas nantinya. Lihat, mengganggu kan? Ini bukti setan ini. Waktu kita lagi ngomong santai enak, muncul tuh setan. Nah, di sini perintah di dalam Al-Quran kita melihat kisahnya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun kembali sebagai petanda hari kiamat. Itu fix. Itu bukan Tuhan, manusia. Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Kalau diklaim itu Yesus Hamasyah atau Yesus Kristus, Yesus Hamasyah itu dikenal oleh bangsa Israel. Kalau Yesus Kristus atau Isus itu dikenal oleh orang Yunani, orang Romawi, mendirikan banyak jemaat kemudian pecah-pecah jadi Kristen. Ini kita berbicara tentang suatu kebenaran, Pak Kris, Om. Ya, silakan. Ya kan? Lanjut. Memang itu kebenarannya. Nah, setelah nanti di akhir dunia Yesus datang, Nabi Isa alaihissalam turun bersama dengan Imam Mahdi, kemudian melawan Dajjal atau Dagala kalau disebut di dalam Bible. Dagala bukan antikristus. Antikristus adalah orang-orangnya yang mengikuti Dagala. Di dalam Islam disebutnya Al-Masih Al-Dajjal. Ada dua Al-Masih. Al-Masih itu bukan nama. Al-Masih itu gelar. Al-Masih itu gelar. Ada Isa Al-Masih, ada Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kami semuanya meyakini umat Islam, kita tidak akan dibiarkan bertemu dengan masa-masa itu. Karena seluruh umat Islam akan diwafatkan terlebih dahulu. Ya wallahu ta'ala bisawab. Jadi pemahaman ini mudah-mudahan menjadi arti bahwa Islam, Kristen, Yahudi yang sebenarnya dua bangsa besar yang mengenal Tuhan adalah Arab dan Israel. Tidak ada hubungan dengan Kristen yang non-Yahudi. Itu Pak. Sementara Bible ini kan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani itu yang tanah, Pentateuch, Ketuvim, Neviim, Perjanjian Lama. Kan gitu. Lalu yang berbahasa Koine Greek ini, bahasa Yunani ini dari siapa? Silakan Pak. Iya. Jadi kalau berbicara Yahudi, ya, bicara agama Yahudi dengan Kristen, benar yang dikatakan tadi ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan, ya, dia bukan Yahudi, tapi dia beriman kepada Yesus. Yesus menguji dia dengan kalimat yang Anda katakan, dia diutus hanya urung bangsa Israel saja, berarti bangsa lain tidak. Tapi itu sebenarnya bukan merujuk kepada semua Kristen itu, semua yang menerima ajaran Kristus itu bukan pengikut Kristus karena bukan orang Yahudi. Nah, kalau kita bertolak dari firman yang disampaikan Yesus, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk sampaikan Injil ke segala bangsa, kaum dan bahasa. Nah, itu adalah suatu perintah kepada murid-muridnya, sedangkan yang diperintahnya ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi benar seperti Paulus katakan juga kepada orang-orang Yahudi, kepadamulah Injil kerajaan Allah lebih dahulu diberitahukan, tapi kalian menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi artinya murid-murid Yesus ini yang memang betul orang Yahudi, Tuhan Yesus tugaskan mereka untuk beritakan Yesus yang pernah lahir, mati, dan bangkit, dan apa tugasnya di dunia ini, dan dia harus diimani. Nah, ajaran-ajaran Yesus itu supaya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Tapi ditugaskan di luar Yahudi. Kita buktikan ketika Yesus memberi janji, ya, aku mengirim kamu Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus diterima pada hari Pentakosta oleh kedua murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi ini,
diberikan kesanggupan berbahasa lain, berbahasa di luar bahasa Yahudi. Ada Arab, Asia, dan lain-lain. Jadi artinya beritakan Injil juga untuk bangsa lain dan bahasa apapun juga. Yesus tidak membatasi diri untuk orang Yahudi saja. Walaupun memang harusnya Yesus diutus untuk mereka. Nah, sehingga Yesus punya perumpamaan. Ada tuan punya ladang. Dia suruh hambanya melihat pengerja, mereka membunuh. Hamba yang kedua dibunuh juga. Hamba yang ketiga dibunuh juga. Anak disuruh oleh tuannya, anak juga dibunuh. Nah, itu yang dialami oleh Yesus. Kalau nabi-nabi dibunuh, Yesus juga dibunuh sebagai dikatakan anak Allah. Nah, jadi kalau berbicara Yesus hanya untuk Bani Israel itu salah. Ya, karena justru Yesus menugaskan orang-orang Yahudi, murid-muridnya ini menjadikan semua bangsa muridku. Nah, untuk tidak membatalkan Taurat yang dibaca Yesus dan juga Paulus itu gurunya itu Gamaliel, ya, orang Farisi, ajaran Yahudi juga. Nah, Yesus tidak membatalkan hukum untuk orang Kristen, orang jadi pengikutnya. Nah, jadi artinya hukum Allah tetap ditegakkan walaupun kita sebagai pengikut Kristus. Ini ada gangguan apa ini? Baik, Pak. Kalau seluruh dunia, tunjukkan nubuatnya, Pak. Ya, kalau bicara semua bangsa, kaum, dan bahasa, seluruh dunia itu semua. Gimana? Jadi kan tidak membatasi untuk orang Yahudi. Enggak, tunjukkan sama saya nubuatan untuk yang kepada Yesus diutus kepada seluruh bangsa. Tadi saya bicara bukan nubuatan Yesus untuk seluruh bangsa. Ya, Oke. Kan gini, Bapak tadi mengatakan beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Atau lebih tepatnya di Amanat Agung Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptislah mereka. Kan itu kan? Itu yang tertulis di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau memang Yesus ini diamini oleh Tuhannya dan para nabi sebelumnya, ada nggak nubuatan Yesus itu akan diutus kepada seluruh dunia? Itu yang tadi Anda baca satu, dan ada juga ayat yang lain mengatakan yang saya baca, kalau Perjanjian Baru bukan nubuat, Pak. Lah, kalau Yesus yang bicara gimana? Nah, ini kan gini loh, kok Anda tidak mengerti? Para nabi itu akan menubuatkan nabi yang akan datang itu di yang sebelumnya. Anda yang mengatakan Matius 28 nomor 19 sebagai bantahan Yesus ini diutus di luar bangsa Yahudi juga loh, kan gitu. Yang saya tanya, di Perjanjian Lama ada nggak yang mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah yang dinubuatkan itu diutus kepada seluruh bangsa? Kalau kenapa harus ditanya nubuat? Mereka kan nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Oke, gini Pak, maaf, kita sharing ya. Ini adalah kesinambungan. Nah, kita sharing, Pak. Baik, kita sharing, Pak. Baik, Pak, kita sharing ya. Ulangan 18 nomor 18 itu untuk siapa, Pak? Coba dibaca dulu. Silakan. Kitab Anda kan? Enggak, saya lagi di tetangga. Oh, lagi tempat kerja ya. Biasa ya, Pak Kris. Pak Kris ini lagi soma ini. Di gereja. Sabat itu, sabat. Ya, oh, lagi sabat ya? Nah, kalau lagi sabat harusnya kan bawa Bible, Pak. Enggak, saya di tetangga, tadi di gereja. Tapi kali ini ada di tetangga, enggak bawa Bible. Oh, alah. Iya, kan jam ibadah kita dari jam 9 sampai jam 12. Setelah makan kita istirahat, nanti ibadah lagi lanjut di sore hari sampai tutup sabat gitu. Jadi karena menggunakan waktu ini saya buka room ini, ya kesempatan kita bicara-bicara. Iya.
Ya, jadi mengenai Yesus itu untuk bangsa lain, kalaupun tidak Bapak diperlihatkan, familiar nggak dengan nubuatan-nubuatan Yesus? iya, kan Di apa mana yang aja? disampaikan, Di mana saja? Yesaya berapa? ya Yesaya 42. Yesaya 45 ya? 9. 43 kan. Di sekitar itu saya 40 lebih ya. Saya enggak baca, maaf ya, Mbak. Oh ya. Saya coba bantu dulu ya. Ulangan 18 nomor 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini kepada Yesus atau bukan? Kepada Yesus. Kalau kepada Yesus, maka ini hanya kepada di antara saudara mereka. Berarti Bani Israel atau seluruh dunia? Bani Israel. Ya, ya udah. Nubuat ini Yesus hanya diperintahkan kepada Bani Israel, Pak. Tidak di luar Bani Israel. Nanti Bapak kan mau jam 1 balik lagi ke gereja. Kita, Ustadz Arif sama saya insya Allah kontrak mati di sini. Mau sore, mau pulang dari Bapak gereja, kami masih standby di sini. Jadi don't worry, be happy. Saya cuma mau ngasih, nanti mungkin bisa dibicarakan di gerejanya Bapak. Kalau perkataan di Perjanjian Lama ini bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan merujuk kepada satu orang yang kita sepakati adalah Yeshua HaMashiach. Ini Perjanjian Lama bahasanya Ibrani. Lalu Perjanjian Baru bukan bahasa Ibrani melainkan bahasa Yunani yang mengaku bahwa ini perkataan Yeshua. Saya kasih dalil. Markus 7, tadi kan Matius 15, Pak. Mengatakan bahwa perempuan Kanaan itu di luar bangsa Yahudi, bangsa Yunani, bangsa Yahudi. Disebut guguk. Ya. Matius 15 dari nomor 22 sampai 27, percakapan antara Yesus, dia mengatakan, aku hanya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Itu di dialog itu perempuan Kanaan itu disebut oleh Yesus anjing. Perempuan Kanaan. Markus pasal 7, nomor 26-27, seorang perempuan Yunani berbangsa Siro-Fenisia mengalami hal yang sama, disebut Yesus anjing. Dua perempuan di luar bangsa Yahudi, yaitu Kanaan sama Yunani. Saya mau sedikit bermain pola rasional. Original teks Perjanjian Baru ini berbahasa apa? Yunani kan? Yunani? Oke. Di dalam Bible yang kitab sucinya teman-teman Kristen Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Tadi Markus 7 nomor 27 yang disebut anjing oleh Yesus adalah perempuan Yunani. Maka kalau Yesus seandainya bersama-sama dengan kita melihat original teks yang berbahasa Yunani, itu bahasa apa? Anjing atau bahasa Oke, dulu itu sedikit mungkin buat shock terapi untuk direnungkan, karena kalau Yesus sendiri tidak pernah mengakui dia berbahasa Yunani, sementara dia mengatakan perempuan Yunani itu anjing, maka ngapain lagi kita mau bicarakan sesuatu yang dianggap itu perkataan Yesus dalam bahasa Yunani? Itu kan pemahaman Itu ya. Anda. Oke, silakan. Jangan anjing. Kalau kita ke Kisah Para Rasul, ketika Petrus melihat suatu penglihatan ya tentang kain yang berisi binatang-binatang haram disuruh makan, tapi dia menolak. Nah, semula Petrus belum memahami apa sebenarnya kok Tuhan suruh makan haram. Selama ini aku tidak pernah makan haram. Nah, ternyata ada maksud di balik penglihatan itu. Nah, sementara orang Yahudi dan murid-murid